الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى هو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أحمده سبحانه وتعالى المتصف بجميع الكمالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل واصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Baitul Amin, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang hakiki zahir batin dunia hatta akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari segala malapetaka, dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita di dunia hatta akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2021, di mana kita mengawali lembaran tahun baru 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa memperbanyak ibadah sebagai bekal untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Kalaulah kita semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka pada hari ini kita kuatkan tekad kita bahwa di hari ini, di tanggal ini, di bulan ini, di tahun ini, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya. Karena kita mengawali tahun ini, kebetulan kita awali pada hari Jumat, dan hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Disinilah kita harus mampu muhasabah, mampu untuk introspeksi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita torehkan sepanjang tahun 2020 yang telah kita tinggalkan, apa yang telah kita lakukan dan sejauh mana tambahan bekal kehidupan kita di akhirat nanti yang kita persiapkan dari saat ini, yang telah mampu kita tanamkan, yang telah mampu kita persiapkan pada tahun sebelumnya. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, tentu harus mampu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini tidak ada bedanya dengan hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin,
maka kita akan tergolong orang-orang yang rugi. Karena bertambahnya tahun berarti bertambahnya jumlah nominal usia kita, yang hakikatnya adalah dikuranginya jatah kehidupan kita di dunia. Sebagai seorang hamba yang memang tidak banyak tahu dan tidak diberikan ilmu oleh Allah tentang kapan kita akan mengakhiri kehidupan di dunia, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada pula orang yang tahu di belahan bumi mana ia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia, berapapun Allah berikan. Oleh karena itu, kalau bertambah tahun yang diawali dengan bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, akhirnya menjadi bertambah tahun, kita tidak ada bedanya dengan hari, minggu, bulan sebelumnya, maka kita akan tergolong orang yang rugi. Bagaimana mungkin usia bertambah, tapi investasi kebaikan yang kita tanamkan tidak bertambah, sementara usia kita jatahnya semakin berkurang. Bahkan na'udzubillah, kalau hari ini ternyata lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita bukan hanya tergolong orang-orang yang merugi, tapi kita akan masuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuwas yang selalu kita baca setiap selesai sholat Jumat dalam salah satu syairnya, wa umri naqisun fi kulli yawmi wa dhanbi zahidun kaifa ihtimali. Umurku berkurang setiap hari, sementara dosa-dosa bertambah. Bagaimana beban ini harus kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tentu kita harus mampu bermuhasabah, mampu menjadikan apa yang terjadi hari kemarin sebagai nuqtatul intilaq untuk melangkah hari ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus mampu evaluasi, introspeksi. Yang terbaru pasti kita masih mengingat. Mulai hari ini, apa saja yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai nanti malam, atau hari kemarin, apa saja yang telah kita torehkan, sejauh mana ibadah yang mampu kita lakukan, perbaikan muasyarah dan muamalah kita, atau bahkan ada beberapa titik yang mana di mana kita lalai terhadap ketentuan-ketentuan Allah, abai terhadap perintah-perintah Allah. Maka tentu ini harus selalu kita evaluasi agar kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada hari berikutnya. Siapa yang harus mengevaluasi semuanya? Utamanya yang termasuk dalam 4 pilar yang menjadi penyangga tatanan ini menjadi suatu tatanan yang indah. Dunia ini menjadi tempat yang damai, dunia ini menjadi tempat yang baik, sebagaimana disyaratkan dalam salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama, bi adlil umara, bi sakhawatil awliya, bi du'ail fuqara. 4 pilar ini masing-masing harus introspeksi untuk melihat sejauh mana peran masing-masing dan kontribusinya di dalam membangun peradaban yang baik di dunia, mempersembahkan kehidupan yang damai dan sejahtera sesuai dengan upaya, kapasitas dan kompetensi masing-masing. Di samping yang paling utama juga muhasabah di dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kepada para ulamanya. Para ulama juga harus muhasabah apa yang telah ia lakukan sesuai dengan amanah ilmu, amanah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pengabdiannya kepada kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara sepanjang tahun 2020. Apakah seorang ulama telah betul-betul menjalankan fungsinya untuk menjadi surujud dunia, untuk menjadi lentera dan penerang dalam kehidupan umat, membimbing dan mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Apakah ilmu yang dimiliki, yang telah diamanahkan oleh Allah dalam dadanya, telah mampu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya untuk membawa pada kehidupan yang lebih baik? Ataukah justru sebaliknya, ilmu yang telah dimilikinya bukan membuat masyarakat pintar, tapi minteri masyarakat? Ilmu yang dimilikinya bukan membawa kepada kehidupan yang damai, karena fatwa-fatwanya justru menyesatkan dalam kehidupan umat, menimbulkan kebingungan dan kegaduhan. Pilihan-pilihan pandangan yang ia ambil bukan berbasis kepada kemaslahatan umat, karena sejatinya seorang ulama bukan hanya alimun bi kitabillah, alimun bis sunnah as-sahihah, alimun bi atharis sahabah yang menjadi epistemologi bangunan keilmuannya, tapi para ulama yang tidak kalah pentingnya harus mampu juga alimun bi masalihil ibad, mengerti hal-hal yang terbaik akan kemaslahatan seorang umat, akan kemaslahatan hamba, akan kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pandangan-pandangan yang ia pilih untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada umat membawa pada kedamaian, membawa pada kerukunan, membawa pada ketertiban sosial, membawa pada kehidupan yang lebih bermartabat. Bukan fatwa-fatwanya justru menjerumuskan umat, menimbulkan kegaduhan, membuat rasa kultus dan membangun rasa kultus, fanatisme yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, sehingga terjadilah ketegangan-ketegangan di masyarakat karena ia membentuk friksi-friksi di tengah masyarakat dengan fanatisme umat yang buta kepada dirinya, padahal pada saat yang lain pilihan-pilihan pendapatnya tidak mendamaikan, tidak menyejukkan. Ini tentu para ulama juga harus memainkan perannya dengan baik. Sejauh mana ia juga dengan ilmunya mengingatkan terhadap para zu'ama, mengingatkan terhadap penguasa, memberikan tanzir terhadap pemerintah agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kalah pentingnya yang harus evaluasi adalah umara, di mana tegaknya dunia ini kalau ulama menyampaikan ilmunya dan dengan ilmu yang disampaikan ulama dipegangi oleh umara sehingga ia menjalankan amanah, melaksanakan pemerintahan dengan adil. Ia tentu juga harus melakukan evaluasi sepanjang 2020, apa yang telah ia lakukan sesuai dengan amanah yang telah dititipkan oleh Allah melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang telah ia wujudkan pada tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan coupling dan wilayah kekuasaannya, di mana ketika ia diberi kesempatan untuk mengelola anggaran yang merupakan titipan dan amanah dari seluruh rakyat, tentu sejauh mana ia telah memanfaatkan dan menggunakan dengan baik hak budget yang telah diberikan dan dilindungi oleh undang-undang kepada seorang pemimpin, seorang penguasa, sejauh mana telah ia distribusikan sesuai dengan peruntukannya. Karena sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Ketika beliau berhadapan dengan Baitul Mal, berhadapan dengan anggaran, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah, saya hanya mendistribusikan, yang punya dan punya kekuasaan adalah Allah. Oleh karena itu pendistribusiannya harus sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu al-ahwaj sumal ahwaj. Sejauh mana anggaran-anggaran yang telah dikuasakan, hak budgetnya kepada mereka, telah mampu mereka distribusikan sesuai dengan peruntukannya. Sejauh mana advokasi kepada kaum du'afa, kaum mustada'afin ia lakukan. Karena kalau kita berprinsip kepada al-ahwaj sumal ahwaj, seseorang yang diberi kekuasaan untuk menganggarkan anggaran yang untuk kemaslahatan dan kepentingan umat, taruhlah kalau dalam sistem di negara kita mulai APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, maka tentu juga harus berprinsip pada pilar al-ahwaj sumal ahwaj. Bahasa ekstrimnya, kalau di sana di sini masih ada yang kekurangan, belum terpenuhi kebutuhan daruriyatnya, ada rakyat yang belum bisa makan, ada rakyat
rakyat yang belum punya tempat tinggal yang layak, maka sebetulnya membangun taman dan menghias kantor itu hukumnya adalah haram. Karena prioritas penggunaan anggaran harus didasarkan pada prinsip al-ahwat summal ahwat. Skalanya apakah masuk daruriyat, apakah masuk hajiyat, apakah masuk tahsiliyat, maka ini tentu juga harus menjadi pilar yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran dan penggunaannya. Tentu seluruh para zu'ama, para umara harus mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan strategis yang ia ambil, keputusan-keputusan fundamental yang terkait dengan hajat orang banyak sudah tepat sasaran, sudah benar, dan akan membawa implikasi kehidupan yang lebih baik. Karena kesadaran semacam ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Lau halaka jaddiyun fi saqil furat la kuntu mas'ulan anhu." Apabila anak kambing mati di tepi sungai atau di selokan, maka saya adalah orang yang harus bertanggung jawab. Kemudian sahabat bertanya juga kepada beliau, kenapa panjenengan harus bertanggung jawab dengan adanya kambing yang mati? Maka Sayyidina Umar menyampaikan, jangan-jangan kambing yang mati itu juga karena pengaruh kebijakan saya yang tidak tepat. Maka seorang pemimpin harus mengevaluasi terhadap apa yang telah dilakukan sesuai dengan kapasitas amanah yang telah diberikan oleh Allah. Tentu tidak boleh melebihi daripada kapasitas yang diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula kepada aulia, sejauh mana para aulia telah mendistribusikan kekayaannya, tidak hanya untuk kepentingan sendiri-sendiri, karena fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Para aulia juga harus evaluasi apakah ia telah melaksanakan kewajiban pokoknya untuk membayar zakat, apakah dia juga telah menyertainya dan menghiasi hartanya dengan infak, apakah ia juga jaga hartanya dengan sedekah. Tentu ini juga harus dievaluasi. Kalaupun dia berinfak dan bersedekah, apa yang menjadi motivasi pendistribusiannya? Apakah juga sudah diberikan kepada orang-orang yang tepat? Ini masing-masing harus evaluasi. Tidak kalah pentingnya juga para fuqara, dukungan real dari masyarakat kecil, orang-orang yang dalam tanda petik masuk golongan menengah ke bawah, juga harus mengevaluasi apa kontribusi yang ia berikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang ia tidak bisa memberikan harta, memang dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis karena dia tidak diberi amanah sebagai umarah. Dia juga tidak bisa mendistribusikan kekayaannya untuk banyak membangun bangsa dan negara. Tetapi dukungan melalui doa, dukungan melalui ketaatan terhadap sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ini juga menjadi kunci sukses tertanamnya, terbentuknya satu tatanan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya harus melakukan introspeksi diri. Tidak hanya dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tingkatkan dalam amal ibadah, tetapi juga muamalah kita dan bahkan tugas-tugas yang ada di pundak kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ketika kita sudah melakukan muhasabah, tentu kita akan mendapatkan satu benang merah apa yang harus saya lakukan besok sebagai upaya untuk menjadikan besok lebih baik daripada hari ini, sebagaimana apa yang telah saya lakukan hari ini sebagai upaya menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Inilah memaknai pergantian tahun. Jadi bukan dimaknai, dilakukan secara euforia dengan berbagai pesta yang jamak dilakukan oleh kalangan-kalangan orang di luar Islam, tetapi sayangnya juga kadang-kadang diikuti dan ditiru oleh kebanyakan umat Islam, di mana dalam pergantian tahun mereka kadang-kadang larut dalam pentas hiburan yang kadang-kadang juga dibarengi dengan tontonan kemaksiatan, bahkan juga ada minuman-minuman keras. Mereka lalai bahwa bertambahnya usia berarti dikurangi jatah kehidupannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, yang mampu menjadikan tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Ayo kita jadikan hasil evaluasi kita, hasil muhasabah kita sesuai pesan Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, untuk titik olah menjadikan kita lebih baik pada hari-hari kedepannya. Tentu dengan banyak bermunajat, mohon perlindungan, mohon bimbingan, arahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang selamat damai di dunia hatta al-akhirah. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر والآيات الحكيم إنه تعالى هو البر الرؤوف الرحيم.